Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya. Hari ini lumayan padat ya. Dari pagi, siang tadi sampai sore, Bapak Gembala kegiatan padat. Tapi yang perlu kita harus sadari, Tuhan tidak pernah menerima sisa. Dia selalu pengen yang terbaik yang kita bisa berikan. Amin. Sore ini ajak kembali jiwa kita, hidup kita mungkin dalam kelelahan, dalam banyak pergumulan. Bilang, sore ini yang terbaik Tuhan kami akan dapatkan. Karena kami akan mempersembahkan yang terbaik yang dapat kami persembahkan. Amin. Mari sejenak waktu sebelum kita masuk dalam ibadah kita, izinkan Roh Kudus saat ini menjamah, mengisi, membasahi, menyegarkan kembali relung hidup kita. Mari buka hati kita untuk menyembah Tuhan. Hanya kehadiran Tuhan yang membuat kita kembali mampu, kembali tegar, kembali kuat. Haleluya. Haleluya. Yesus, jiwa kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami bersuka akan Engkau. Biarkan kami izinkan Kau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Pengaruhi kami terus menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Tiba kami memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Engkau baik Tuhan, Engkau hebat Tuhan, Engkau rahasia Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kasih kesidahan, kasih setia-Mu. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, ruang ini penuh pujian Tuhan. Penyembahan buat Engkau Tuhan. Nama di atas segala nama, Raja mulia, sehat yang ajaib, Allah perkasa. Oh Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang telah memulai segala sesuatu yang baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang telah merancangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku sebagai gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai.
sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Kita bangkit berdiri bersama-sama di sekarang. Memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, Tuhan yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagiku. Yesus, Kau telah memulai sesuatu yang baik. Amin, 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 amin. Biar di tahun yang baru ini Tuhan, karya-Mu semakin boleh terlihat dalam hidup umat-Mu Tuhan. Oh haleluya. Dan berharga di mata-Mu Yesus. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Aku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekarang kami memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Kekuatan dan menyembah Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekali lagi, kami memuji-Mu Tuhan. Karena ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Yakin saudara, ada Allah bersama dengan kita. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagiku, agar indah bagiku. Agar indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapak Freddy, Tuhan, bukan ibadah kita sekali. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus ini. Kami bersyukur Tuhan sudah membawa kami memasuki tahun 2022 ini dengan langkah yang pasti, dengan pertolongan Tuhan yang pasti, sehingga kami dengan kekuatan Tuhan kami boleh berjalan bersama-Mu di sepanjang tahun ini nanti Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat menolong kami. Engkau selalu hadir dalam hidup kami Tuhan, karena kami bertahu kepada siapa kami percayakan diri kami. Terima kasih Bapak.
Engkau sudah memulai tahun ini dengan baik, dan Kau akan terus menolong memimpin kami Tuhan, supaya kami dapat meraih kemenangan mahkota kemuliaan bersama dengan Engkau Tuhan. Bapa di surga, kami tahu Engkau sudah hadir di tempat ini. Kami serahkan ibadah sore ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Bagi saudara kami yang dalam perjalanan, Tuhan tibakan dengan cepat bersama dengan kami. Jikalau ada roh-roh, ada oknum yang mengintimidasi, mengambil sukacita kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara Kudus hadir memberikan kekuatan, memberikan ketenangan dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh ibadah dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, masih pandemi jadi boleh lihat kiri kanan, lambaikan tangan, walaupun senyum tidak kelihatan, kasih jempol. Amin. Penuh sukacita. Haleluya. Tahun baru, semangat baru, berkatnya baru. Amin. Haleluya. Saya mau baca satu artikel dikatakan seperti ini. Pikiran itu seperti magnet katanya ya. Ya, ada kutub negatif, positif. Kalau pikirannya penuh dengan kekhawatiran, ketakutan, dan sebagainya, semacamnya, maka hidup kita juga akan dapatkan seperti itu. Tapi kalau pikiran kita positif, penuh pengharapan, yakin, ya, sukacita, amin, saat ini sukacita, maka kita juga akan dapatkan hal yang sama. Haleluya. Tahun ini tahun yang akan membuat kita bersuka. Yakin itu, amin. Terima karena berkatnya dari Tuhan. Telah disediakan bagi kita untuk kita bersuka. Haleluya. Semua bersuka. Sebab hari ini itu hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini Tuhan telah sediakan bagi bersuka. Dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan kita akan bersuka. Tahun ini tahun yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Tahun ini Tuhan kami akan penuh dengan sukacita. Hei, dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dalam Tuhan. Bersuka.
Persembahan Tuhan, persembahan ini kiranya boleh membukakan hati, biar oleh pekerjaan ini nama Tuhan semakin dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita mengusahakan persembahan yang pertama, nanti petugas kolektan kami persilakan. Sebelum pujian kita nyanyikan kembali. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pimpin jalan kami Tuhan dalam suka. Haleluya, haleluya. Hidup ini ku percaya Kau selalu sertaku. Berilah batinmu yang menerangi setiap langkah kami Tuhan di dalam pencobaan. Engkau kekuatanku, ku percaya Kau selalu sertaku. Bapak Ibu, satu kali di rumah ada pemadaman listrik malam-malam hari, belum terdengar anak saya berteriak menangis. Tapi satu hal ketika saya katakan ini ada papa, ada bapak, langsung suara tangisan itu, suara ketakutan itu berhenti. Tenang. Sore hari ini kita diingatkan, mungkin ada badai, ada kekelaman yang harus kita lewati di tahun ini, ada kesakitan mungkin harus kita jalan, ada kesusahan yang harus menempa hidup kita. Tapi pesan Tuhan ingatkan kepada kita, saudara dan saya, aku Immanuel, aku beserta. Apa yang perlu kita khawatirkan, apa yang perlu kita takutkan,
ancaman mungkin selalu datang, tapi Yesus selalu memberi kita kemenangan. Dia sumber kemenangan. Kuncinya kita rasakan penyertaan, maka kita akan melalui badai dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Aku tahu. Kita nyanyikan biar ini menjadi doa pengakuan iman kita. Aku tahu Engkau ada beserta dengan kami, Tuhan. Aku tahu aku tidak sendiri menjalani hidup ini. Dalam kegelapan terang firman ada di depan kami. Aku tahu Kau selalu sertaku. Aku tahu Kau pilih jalanku. Dalam suka, dalam duka, gelombang hidup ini, ku percaya Kau selalu. Hati kita dilembutkan, biar firman menjadi terang, biar firman menjadi benih, menjadi pohon yang boleh bertumbuh dalam hidup kita. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Yang menerangi setiap langkah. Ibu Neni berdoa. Di dalam pencobaan, Engkau kekuatanku. Ku percaya. Sekali lagi katakan dengan sungguh, dengan iman. Firman-Mu pelita.
program yang Kau berkati Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan siap mendengar firman Tuhan. Amin. Waktu dan tepat, langsung saja kepada Tuhan. Pendeta Charles Bergadi, terima kasih untuk kepercayaan diberikan pada sore hari ini. Shalom. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Karena apa? Tuhan yang menyertai kita. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kekuatan, buat nafas hidup, buat kesempatan, buat kemurahan, buat segala sesuatu yang kita boleh nikmati. Bahwa tidak ada satu perkara pun yang lepas dari pertolongan. Amin. Jadi pada saat sore hari ini saya bersyukur kepada Tuhan ada di tengah-tengah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kami dalam keadaan baik, kami ada di tahun ini. Kami percaya bahwa kemurahan Tuhan terus tetap berlaku dalam hidup kami. Dan bersyukur, berterima kasih juga buat Bapak Gembala, buat Ibu Gembala, Ibu Rohani yang ada di tempat ini, yang mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita patut bersyukur kalau kita dapat melewati tahun 2021 dan kita boleh memasuki tahun 2022 ini. Pertanyaannya seperti ini: seberapa banyak di antara kita yang menikmati berkat Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Seberapa banyak kita menikmati kemurahan Tuhan, menikmati mujizat Tuhan, menikmati pertolongan Tuhan. Dan saya bisa katakan pada saat hari ini, dan kita bisa berkata kepada Tuhan bahwa kalau kita ada, kalau kita boleh ada sampai hari ini, di hari yang kedua di tahun ini, itu semua karena kemurahan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak ada alasan untuk kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan yang paling dalam dari hati kita, bahwa kita mau mempersembahkan hidup ini hanya kepada Tuhan saja. Dan sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, ada pertanyaan seperti ini: seberapa banyak di antara kita di tahun yang sudah kita lalui, kita merasa tidak kuat, kita merasa tidak mampu, bahkan kita merasa ada dalam keadaan yang sulit, keadaan yang sukar, atau menghadapi jalan buntu. Mungkin kita di tahun yang kemarin ada banyak proses yang terjadi dalam hidup kita. Ada banyak situasi yang begitu sulit kita hadapi. Tapi kita dapat merenungkan seperti ini, bahwa ketika kita merasa tidak kuat, Tuhan datang menguatkan kita. Ketika kita merasa tidak mampu menjalani hari ini, menjalani tahun yang lalu, Tuhan berikan kemampuan bagi kita. Bukti yang paling nyata yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Seberapapun apapun yang kita miliki tidak dapat membalas
kemurahan Tuhan yang begitu besar yang Tuhan kerjakan dalam hidup. Selain apa? Kita memberi hidup kita ini, kita membawa hidup ini, mengerti di dalam rancangan Tuhan, membawa hidup ini, membawa diri ini, membawa keluarga ini, hanya untuk mengerti rencana Tuhan. Kita ada di tahun ini, kita percaya Tuhan merindukan kita memenuhi kepenuhan yang daripada Tuhan. Kita harus jadi berkat, kita harus jadi saksi, kita harus jadi terang bagi nama Tuhan. Jadi biarlah lewat pergantian tahun dan kita ada di tahun yang baru. Tadi saya membaca warta jemaat, di sana dikatakan inilah saatnya ketika pergantian tahun kita mengevaluasi, kita mengintrospeksi diri kita, bagaimana kasih kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana hidup kita, bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan persoalan datang. Bersyukur kita ada pada saat sore hari ini. Kita percaya dan kita yakin bahwa dalam kehidupan kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kasih Tuhan yang besar. Sebelum kita memasuki kebenaran firman Tuhan, ini yang mau saya tekankan bagi kita. Ingatlah tahun 2021 yang kita sudah lewati. Ada banyak berkat Tuhan yang kita nikmati. Ada banyak kemurahan Tuhan yang kita nikmati. Sampai hari ini kita boleh ada. Berapa tahun yang lalu, 2 tahun ke belakang, kita menghadapi situasi yang begitu rumit, begitu sulit. Bahkan tidak sedikit ada di antara kita yang kehilangan keluarga, yang kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan teman pelayanan, kehilangan teman hamba-hamba Tuhan. Masa kehilangan. Tetapi kalau kita ada sampai hari ini, itu berkat yang Tuhan ingin kerjakan. Tetap sungguh-sungguh, tetap mengandalkan Tuhan. Pada saat sore hari ini, ada 4 hal yang saya mau bagikan bagi kita, supaya kita di tahun yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita bisa menjadi berkat bagi Tuhan. Kita bisa menjadi saksinya Tuhan. Hidup kita ini menjadi suratan yang terbuka bagi Tuhan. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, ketika orang melihat setiap gerak-gerik tingkah perbuatan laku kita, apa yang kita kerjakan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita berikan, semuanya orang melihat bahwa ada kasih Kristus di dalam. Mari kita akan melihat ada 4 hal yang saya mau bagikan kepada kita pada saat sore hari ini. Yang pertama, kasih Tuhan akan selalu menyertai kita. Yang pertama yang saya bisa bagikan kepada kita, bahwa kasih setia Tuhan itu akan selalu menyertai kita. Di tahun ini kita percaya, kita yakini, kita imani bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita sungguh-sungguh mengiring akan Tuhan, kita sungguh-sungguh di dalam pekerjaan Tuhan,
apapun yang kita kerjakan, dan baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, kita libatkan Tuhan di dalamnya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Ada kasih setia Tuhan yang menyertai hidup kita. Menyertai hidup kita. Walaupun hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi. Hari-hari yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi percayalah bahwa Tuhan, kasih setia Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Kita baca di dalam Ratapan pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Kita percaya kalau kita bangun pagi, kita masih bisa melihat pagi yang indah, pagi yang cerah, pagi yang sejuk. Begitulah kita menggambarkan, begitulah kita menikmati bahwa kasih setia Tuhan itu tidak akan pernah habis-habisnya dalam hidup kita. Tidak pernah habis-habisnya. Kasih rahmat Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Kita kembali buka di dalam Mazmur 103. Kita akan melihat banyak firman Tuhan pada saat sore hari ini. Mazmur 103 ayat 17 dan 18. Ya, kita lihat. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan ini, benar, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu ragu akan apapun yang kita akan sedang hadapi di tahun ini. Percayalah, kasih setia Tuhan itu akan terus adanya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kasih setia Tuhan itu berlaku dalam hidup kita. Rugi kalau kita tidak berjalan dalam kasih setia. Rugi kalau kita tidak mengalami yang namanya kasih setia Tuhan yang menyertai setiap kehidupan. Daud pernah berkata di dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat. Di sana dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Di terjemahan lain bahasa aslinya di sana ditulis dengan apa? Lembah bayang-bayang maut. Daud berkata, sekalipun dia berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, walaupun Daud berjalan dalam situasi yang begitu genting, Daud berjalan dalam situasi yang sulit dia hadapi, dia katakan, aku tidak takut. Karena apa? Dia tahu persis kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis-habis dalam hidup. Itu yang pertama yang saya bisa bagikan kepada kita. Jadi jangan takut
Kita kembali melihat ayat yang ke-18 di dalam Mazmur 103 ayat yang ke-18. Ya, kita lihat di depan. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kita. Jadi kasih setia itu akan berlaku dalam hidup kita. Kasih setia Tuhan itu akan menyertai kita apabila kita selalu takut akan Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan, dan melakukan setiap titah dan perintah Tuhan. Ini yang pertama, menjadi berkat bagi kita di tahun ini. Bagi saya pribadi, ketika merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya terlecut bangkit kembali, berkobar-kobar kembali kasih ini kepada Tuhan. Menatap tahun ini dengan satu kepastian bahwa Tuhanlah yang akan memberikan kasih setianya, penyertaannya di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat yang saya bisa bagikan kepada kita di tahun ini. Yang kedua, tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Mari di tahun yang baru ini kita mau menatap tahun ini dengan tetap berharap kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Berharap dan mengandalkan Tuhan sifatnya bukan melihat keadaan. Kalau situasinya baik, dia berharap dan mengandalkan Tuhan. Ketika keadaannya sulit, dia malah jauh daripada Tuhan. Dia mulai tidak berharap kepada Tuhan. Dia mulai berkurang mengandalkan dan berharap kepada Tuhan. Jadi yang kedua ini, biarlah kita mau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan tidak baik, baik ke dalam keadaan diberkati atau belum diberkati, pergumulan kita dijawab atau tidak belum dijawab oleh Tuhan. Kita harus tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita melihat kembali ayat di dalam Ratapan pasal 3. Kita melihat di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-26. Lihat ayat yang ke-24. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini mengingatkan kepada kita. Ini memberkati kehidupan kita. Ayat yang ke-26, 25 ya. Adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Jadi yang kedua, biarlah kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Bahkan kata jiwaku. Jadi biarlah kita benar-benar tahu, biarlah kita benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak sanggup melakukan apa-apa tanpa Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan. Kita tidak akan bisa berdaya, kita tidak akan bangkit, kita tidak akan dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita semata-mata. Untuk itu, tetaplah berharap dan mengandalkan Tuhan.
Kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Kita lihat ayat ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan pernah menjadi kecewa, tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan tidak pernah akan menjadi kecewa. Saya mau berkata seperti ini. Berharap kepada manusia, kita bisa berkecewa. Saya katakan, ada orang yang berjanji hari ini seperti ini, 1 jam kemudian dia bisa berubah. Ada orang yang berjanji, terus dia katakan janji-janji itu, tapi sampai sekarang ini janjinya tidak ada ditepati. Jadi tetaplah hanya berharap kepada Tuhan. Berharaplah dan mengandalkan hanya kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, kita melihat di ayat yang ke-8 dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambahkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Mari tetap andalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang ketiga yang saya bisa bagikan kepada kita malam hari ini, jangan takut dan tetap setia kepada Tuhan. Satu kali ada hamba Tuhan berkata kepada saya secara khusus, kepada pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan. Dia berkata seperti ini: hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan, baik musik, singers, baik song leaders, berbahagialah kalian. Karena apa? Kepercayaan yang diberikan itu tidak bisa dibandingkan dengan kepercayaan apapun, tidak bisa diukur dengan apapun. Karena yang mempercayakan kita melayani ada di bendang Tuhan, melayani Tuhan lewat musik, lewat pujian, lewat singer, song leaders. Dia katakan bahwa yang mempercayakan kita itu adalah Raja di atas segala raja. Kalau kita dapat penghargaan dari orang yang mempunyai kedudukan tinggi, kita sangat senang, begitu senang. Apalagi yang mempercayakan kita untuk kita melayani Tuhan adalah Dia, Raja di atas segala raja. Jadi tetaplah setia kepada Tuhan di dalam pelayanan. Jangan mengeluh tentang pelayanan. Jangan mengeluh tentang betapa lelahnya engkau melayani. Jangan mengeluh begitu susahnya, begitu beratnya engkau melayani. Tetapi tetaplah pandang bahwa yang mempercayakan kita melayani, yang memampukan kita melayani itu adalah Dia, Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja. Anak-anak Tuhan, tetaplah engkau setia kepada Tuhan. Ketika engkau setia dalam Tuhan, apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau lakukan, lakukan seperti untuk Tuhan. Bisa menjadi berkat bagi orang lain,
bisa menjadi saksi bagi orang lain. Walaupun pekerjaanmu tidak sama seperti pelayan-pelayan Tuhan yang ada di mimbar, jangan berkecil hati. Engkau di luar sana, ketika engkau bekerja, pekerjaanmu bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat pekerjaanmu, orang-orang di sekitarmu bisa mengenal dan percaya kepada Tuhan. Jadi, apa yang Tuhan percayakan kepada kita, tetaplah setia. Jangan takut, jangan merasa rendah diri, jangan berkecil hati tentang apapun kepercayaan yang kita miliki. Tetaplah setia kepada Tuhan. Kita melihat di dalam Mazmur 31, Mazmur 31 ayat yang ke-24 dan 25. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihi. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Saya melihat kata setiawan ini itu merujuk kepada orang yang sangat setia, orang yang sangat-sangat benar-benar setia. Kata setiawan ini di sini dikatakan bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada. Ada Tuhan yang menolong kita, ada Tuhan yang memberkati kita, ada Tuhan yang menguatkan kita, menolong di dalam setiap kehidupan. Sedikit lagi kita akan melihat Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Sedikit lagi Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kita melihat firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Kalau kita bisa berkata hari ini, jangan takut, jangan gemetar akan apapun yang kita akan hadapi di tahun ini. Sebab kita percaya bahwa apa? Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dimanapun kita berjalan, dimanapun kita melangkah, apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan. Yang ketiga, jangan takut dan tetaplah setia kepada Tuhan. Yang keempat, cepat saja kita melihat. Yang keempat yang saya bisa bagikan pada saat sore hari ini. Yang keempat, supaya kita bisa kuat di tahun ini, hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan firman. Setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita perbuat, biarlah hidup kita ini harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita percaya bahwa Roh Kuduslah yang mampu menguatkan kita. Roh Kuduslah yang sanggup menolong kehidupan kita. Bahkan di dalam Yohanes di sana berkata bahwa Roh Kudus akan menolong kita, mengingatkan kita, menginsapkan kita. Jadi Roh Kuduslah satu-satunya pribadi yang boleh menjadi kekuatan kita agar kita terus tetap berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Yang kedua, biarlah
kita harus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang terakhir kita melihat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang yang. Jadi yang keempat, supaya kita terus tetap bertahan di tahun ini, mengerti dan memahami kehendak Tuhan, kita harus dipimpin oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita pada saat sore hari ini. Mari saya undang, sebelum saya serahkan kepada yang bertanggung jawab, mari saya undang kita bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan akan tetap aman. Tuhan selalu, kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu menjaga kehidupan kita. Haleluya. Selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Haleluya. Yakin Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara, burung di udara, Tuhan pelihara. Karena sekali lagi, musim akan selalu berganti. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak pernah berubah, tak berubah sampai selamanya. Tetap percaya.
setia melayani mengiring akan Tuhan. Terpujilah nama Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami. Biarlah Tuhan semakin pakai luar biasa hamba-Mu yang sudah memberitakan kepada firman-Mu ya Tuhan. Maka kami yang hadir ya Tuhan diberkati oleh Tuhan. Maka kami yang hadir ditolong oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa dan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan, dan biarlah kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, Tuhan sertai dalam hidup kami Tuhan. Dan pujilah nama-Mu Bapa yang baik, Engkau sungguh baik bagi kami ya Tuhan. Dan inilah menjadi setiap ucapan syukur kami ya Tuhan, sore hari ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita full lagi, amin. 3 hari berturut-turut diisi dengan firman Tuhan, amin. Saya bacakan berita gereja sambil persembahan yang kedua dijalankan. Silakan sudah sekolahkan. Terbit Warta Jemaat edisi 577 ya. Informasi kegiatan dan lain-lain ada di Warta. Hanya mengingatkan saja, yang pertama info dari Komisi Pria dan Wanita. Ibadah diadakan atau dimajukan hari Rabu ya, untuk ibadah awal tahun ini untuk wadah-wadah, khususnya wadah pria dan wanita, tanggal 5 Januari perdana di tahun ini. Jamnya seperti biasa setengah 6 sore di gereja. Keterangan diisi dengan ruang kesaksian ya. Pria wanita disiapkan karena waktu juga disiapkan dari sekarang kesaksian-kesaksiannya, amin. Yang kedua, persekutuan doa hari Jumat tanggal 7 Januari sudah dimulai lagi pukul 6 sore di gereja untuk persekutuan doa umum. Info Komisi Pemuda Remaja Pemuda Yobel. Ibadah perdana di tahun ini juga hari Sabtu tanggal 8 Januari 2000. Pukulnya jam 5 atau jam 6 ini? Jam 6 ya, seperti biasa jam 6. Jam 6 sore di gereja. Info Komisi Remaja Getbes. Ibadah perdana tahun ini tanggal 9 Januari hari Minggu pukul 10 pagi di gereja. Dan info dari Komisi Pernap atau anak sekolah minggu Abed, ibadah perdana tahun ini 9 Januari juga, pukulnya mulai jam 8 ya, bersama dengan ibadah yang pertama. Tempatnya di Pastori. Dan ada keterangan lewat kesempatan ini dari Abed menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah berpartisipasi dan mendukung acara Natal Abed sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus membalas semua perhatian kebaikan jemaat ya. Dan yang berikutnya ada berita duka cita. Telah meninggal dunia atau telah berpulang yaitu Bapak Beni Anakota. Ini kita kenal sebagai suami dari almarhumah Ibu Wati Rika ya. Dan ayah dari Bapak Bambang, bapak mertua dari Ibu Rati Amelia, serta kakek dari Ananda Stefan Rafael ya, Profit. Tadi pagi jam informasi sudah ada ya, sudah dikebumikan sore tadi dan semua berjalan dengan baik berkat Tuhan. Amin. Doa kemenangan tetap berjalan dari Senin sampai Sabtu. Ambil waktu, silakan jamnya. Bapak Ibu boleh berkumpul, komit, janjian sama Tuhan dengan keluarga masing-masing di rumah ya. Sediakan waktu setengah jam, 1 jam, silakan ya. Mari tetap menjaga protokol kesehatan. Dan Bapak Ibu atas nama KPP kami juga menyampaikan terima kasih kepada panitia Natal Tahun Baru buat semua yang sudah dikerjakan. Acara boleh berjalan dengan baik dari tanggal 25
tanggal 31 1 Januari ya. Ya, Tuhan memberkati semua jerih lelahnya dan terus maju. Amin. Biar terus belajar maju bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu menanyakan jeruk ke saya, sudah habis terjual. Gara-gara panitia saya ditanya terus tentang jeruk. Sudah sold out ya, jadi jangan ditanyakan lagi. Tuhan berkati kita semua. Bapak Gembala mungkin ada pengumuman sekalian pembagian ayat-ayat tahunan. Silakan Bapak Gembala. Ada topik aja, silakan. Dari Ibu. Ya, Bapak Ibu yang belum mendapatkan ayat-ayat tahunan, nanti sebentar mungkin disiapkan ya. Disiapkan. Bacakan info KPK. Kecil sekali kan. Saya harus lepaskan kacamata. Kami dari Koordinator Pelayanan Kasih KPK Ebenezer IPDI Bethlehem mengucapkan terima kasih kepada keluarga pastori dan seluruh jemaat Bethlehem yang selalu mendukung kami sehingga kami bisa tetap eksis melayani jemaat Bethlehem yang dengan kasih. Tahun 2022 ini kami kembali menyediakan gift ya atau kenakanan untuk jemaat Bethlehem yang berulang tahun. Untuk jemaat umum yang berulang tahun dapat menerima gift tersebut dari Ibu Gembala seusai ibadah umum pagi dan sore. Untuk anggota wadah dapat menerimanya di wadah masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati ini dari KPK. Tuhan memberkati KPK juga ya. Semangat. Silakan Bapak Gembala. Baik saudara, kalau ada yang belum dapat ayat firman Tuhan di tahun 2022, ada yang ada lagi? Oke. Di belakang tidak ada ya, cuma ada di sini ya. Ada satu ya. Bapak berkati Tuhan firman-Mu yang akan menjadi ayat emas untuk mereka yang akan mengambilnya. Kami akan bagikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayo ke depan yang belum. Yang tamu boleh sudah ambil ayat emas di tempat belum? Boleh. Di sini pasti berkatnya lain. Ambil ya. Nanti disampaikan ya. Boleh silakan. Ya. Ambil. Jangan lupa saya tahu ya ayatnya ya. Di sini nggak ayat itu semua ya. Oke. Yuk, kita terima kasih untuk kehadiran kita sekali lagi. Terima kasih banyak yang sudah melayani. Kita semua yang sudah hadir. Tapi tadi Wian bilang semua capek, tapi ternyata masih lompat-lompat semua. Pak Freddy masih lompat. Puji Tuhan. Ya, kita pamit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur. Bapak terima kasih Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami pada sore ini. Karena kami tahu ketika 2-3 orang berkumpul, nama Tuhan dipermuliakan, Engkau ada. Kami lebih dari bilangan ini Tuhan. Oleh sebab Tuhan kami mengucap syukur ada berkat yang kami boleh terima pada sore hari ini. Kami percaya kami telah diberkati dengan puji-pujian. Kami diberkati dan diteguhkan dengan firman-Mu. Kasih setiamu tidak pernah berkesudahan Tuhan. Engkau membekali kami di tahun 2022 ini, di hari kedua, untuk terus memandang kasih karunia Allah. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah menolong kami. Engkau sudah memberkati kami, setiap kami yang hadir pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, diberkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan. Diberkati mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Bukakan tingkap-tingkap langit surga, curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani. Baik mereka yang membawa di kotak perpuluhan maupun yang mentransfer. Kami mohon berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan.
Terpuji-pujilah namamu, diberkati seluruh pelayan-pelayan, diberkati kami semua. Kalau ada di antara kami yang saat ini hadir Tuhan, Engkau yang mengenal setiap pribadi kami. Kalau ada yang lemah, Kau kuatkan. Yang susah, Engkau hiburkan. Yang sakit, dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Mereka yang sedang dalam pergumulan, Allah yang tahu, Allah yang sumber jawaban kami, menolong dan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau berdoa untuk keluarga, anak kota Tuhan, Bambang dan Amel, serta anak mereka. Tuhan, Kau hiburkan keluarga ini dengan kekuatan, bahwa setiap langkah-langkah kami ada dalam tangan Tuhan. Dan apa yang Kau sudah buat buat orang tua mereka, itulah yang terbaik. Dan keluarga itu boleh tetap kuat dan teguh iman mereka, berpengharapan hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang telah menghiburkan mereka. Saat ini Bapa, kami berdoa, berkati bangsa kami Indonesia, berkati kota kami Cirebon Tuhan, berkati lingkungan gereja ini Tuhan. Dan kami percaya Bapak, ketika pemerintahan kami diberikan roh takut akan Tuhan, para pemimpin-pemimpin diberikan takut akan Tuhan, maka kami percaya Tuhan, bangsa kami akan ditolong oleh Tuhan. Bahkan kalau umat-umat Tuhan boleh memuliakan nama Tuhan, kami percaya bangsa kami akan dilindungi dan diberkati. Bahkan damai sejahtera Tuhan akan memenuhi bangsa kami, bahkan juga kota kami Tuhan, Cirebon yang tercinta ini. Kami percaya Engkau juga akan berkati dengan keamanan, dengan kesejahteraan Tuhan, sehingga kota kami semakin hari semakin baik. Dan kami percaya umat-umat Tuhan yang ada juga bebas boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang jemaat Tuhan sepanjang sepekan ini ke dalam tangan Tuhan. Mulai anak-anak kecil sampai orang lanjut usia Tuhan, Engkau jaga, Engkau berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, sebagai pengusaha, pedagang, pebisnis Tuhan, yang membuka toko Tuhan, dan profesi apapun yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau berkati semua. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami akan mengakhiri, namun kami berdoa untuk kegiatan perdana setiap wadah-wadah Tuhan. Kami serahkan semua juga ke dalam tangan Tuhan. Kami akan memulaikan semuanya itu bersama dengan Engkau, biar kemuliaan Allah, kuasa Allah dinyatakan dalam wadah-wadah yang ada. Terima kasih. Kami sudah berdoa. Kami akan kembali dengan sukacita ke rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu terus menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawa pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, memimpin, menyertai, memberkati saya dan saudara, mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati berkata, Kami memuji-Mu Tuhan.